Halo teman-teman, baik perkenalkan nama saya Yohanes Doli Kismanggule, NIM 223-134. Baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan observasi di SMA Swasta Imelda terkait tentang mata kuliah perkembangan media penjas. Namun sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Halo, nama saya Christian Gula, NIM 2203-144. Halo teman-teman, nama saya dari NIM 23-125. Halo, saya dari Gunung NIM 23-122. Saya NIM 242. Baik, pada teman-teman semua, pada kesempatan ini kami akan melakukan observasi terkait wawancara kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan untuk lebih lanjutnya kami akan langsung ke video ini. Oke, baiklah. Kami dari Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Minahasa, kami bertujuan untuk melakukan wawancara kepada siswa di sekolah ini terkait dengan perkembangan media penjas yang digunakan di sekolah ini. Untuk itu langsung saja kami ada beberapa bentuk pertanyaan yang kami tanyakan, yaitu ada pertanyaan pertama, yaitu apa pendapat saudara tentang media yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan penjas saat ini? Kalau menurut saya sih di SMA Swasta Imelda ini udah cukup baik ya dalam pembelajaran, terutama dalam media teknologi. Di situ kami juga menggunakan PPT atau juga biasanya ditampilkan video yang dimana itu dapat lebih mudah untuk kami mempraktekannya, karena sering juga dipraktikkan oleh istri ketika pembelajaran. Dan juga untuk media praktik di lapangan kami juga sudah cukup baik, tapi untuk fasilitas dari sekolah ini sedikit kurang memadai ya, seperti kadang ada bola yang kempes atau semacamnya. Kalau untuk biasanya sih kami pembelajaran itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali. Baiklah, pertanyaan kedua, seberapa sering kamu menggunakan teknologi seperti aplikasi atau video dalam pembelajaran penjas? Untuk di sini itu cukup sering ya, apalagi ketika penyampaian materi dari guru bidang studi, seperti kayak kami misalnya ketika sedang penyampaian materi, di situ juga sering ditampilkan video-video yang berhubungan dengan materi tersebut, sehingga kami bisa lebih mudah memahaminya. Dan juga terkadang langsung ditanya kepada guru apakah ada yang kurang atau langsung ditanya kesimpulannya bagaimana. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana media sosial mempengaruhi cara kamu belajar dan berlatih olahraga? Untuk saat ini itu sangat berpengaruh ya, dimana dari berbagai platform media sosial pada saat ini itu benar-benar banyak sekali ya influencer yang mengajarkan cara hidup sehat, berolahraga dan sebagainya. Itu benar-benar penting banget lah, bisa membantu para siswa atau para pelajar sehingga termotivasi untuk sering olahraga. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya yaitu apa jenis media yang menurutmu paling efektif dalam pembelajaran penjas? Menurut saya itu adalah media audio visual, yang dimana media audio visual itu merujuk kepada pendengaran dan juga penglihatan. Melalui penglihatan itu kami bisa menggambarkan bagaimana yang akan dilakukan ketika praktik nanti, sehingga bisa memudahkan siswa ketika menggunakan media tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan kelima. Adakah pengalaman positif atau negatif yang kamu alami terkait penggunaan media dalam penjas? Ada beberapa pengalaman positif, seperti ketika para guru menampilkan video atau PPT ketika pembelajaran, itu dapat lebih mudah dipahami siswa, karena dalam PPT itu kan sudah menjadi singkat, atau juga dalam video kita juga sudah melihat nih jelas bagaimana apa yang akan kita lakukan nanti. Untuk pengalaman negatif seperti kami dulu, pengalamannya hanya ditampilkan video dan juga PPT, tapi kami tidak dijelaskan bagaimana cara untuk melakukannya, bagaimana gurunya mempraktekannya, hanya disampaikan saja melalui PPT dan juga PPT. Baik, saya melanjutkan ke pertanyaan ke-6. Bagaimana perkembangan media penjas bahkan membantu meningkatkan minat terhadap olahraga?
menurut saya itu cukup membantu ya, dari mana ya saya juga laki-laki nih, kalau melihat orang-orang yang badannya bagus atau juga orang-orang yang pintar olahraga, jadi lebih termotivasi lah, istilahnya lebih semangat lah untuk studi olahraga, lebih rajin lagi olahraganya, atau irilah lihat mereka bisa kok, dan ini apa nggak bisa, jadi ikutilah, istilahnya termotivasi untuk mengikuti olahraga kegiatan. Pertanyaan ketujuh, apa saranmu untuk perkembangan media Penjas di sekolah? Saran saya untuk guru-guru lebih diperhatikan lagi murid-muridnya, karena ada beberapa murid nih yang ketika pembelajaran ada yang cuek, ada yang nggak peduli sama sekali tentang materinya, ada yang juga yang nggak ngerti. Jadi menjadi untuk guru-guru atau juga para pengajar nih lebih difokuskan lagi murid-murid yang kurang mengerti pembelajaran atau kurang minat juga dari pembelajaran olahraga. Jadi untuk lebih ditekankan lagi lah materi kepada semua murid yang ada di dalam kelas. Baik, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas informasi. Baik Bu, kami di sini melakukan observasi kepada guru Penjas di sekolah ini. Kami sangat berminat waktu ini untuk menjawab pertanyaan kami. Baik Bu, langsung saja pertanyaan kami tentang guru yang dimana nanti bagaimana pendapatnya tentang perkembangan media Penjas di sekolah ini. Yang pertama, bagaimana Anda melihat perkembangan media dalam pelajaran Penjas selama beberapa tahun? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Sebelumnya saya di sini salah satu guru olahraga yang mungkin seperti guru olahraga ini. Nah, sesuai dengan pengalaman dan pengalaman saya selama mengajar di sini, jadi media yang ada di sini sungguh sangat memadai, dari media teknologi, media ataupun alat sarana Penjas pun sudah memadai. Ini saja adalah mungkin sedikit kekurangan yaitu pelatihan lapangan. Dikarenakan pun di sini kan satu yayasan, jadi bergabung dengan SMK, ada anak SD, jadi semampu kami para guru olahraga untuk berdiskusi ataupun bekerja sama untuk menggunakan peralatan ataupun menggunakan lapangan sesuai dengan porsi kami masing-masing. Jadi kami sebagai guru olahraganya wajib bisa mempandai kami sebagai olahraga atau sekitarnya kami lah untuk memodifikasi sarana apa yang kami gunakan, sarana apa yang kami gunakan dalam proses pembelajaran. Anak-anak pun atau peserta didik pun mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, tentang penggunaan teknologi. Apa saja peran teknologi seperti aplikasi dan perangkat digital dalam pembelajaran Penjas di sekolah? Oke, di dalam teknologi ya. Nah, teknologi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran untuk mendukung pembelajaran Penjas ya seperti sebelum masuk kelas saya harus sebagai guru mempersiapkan PPT, mempersiapkan video apa yang harus saya praktikkan di dalam kelas, dan bagi juga anak tersebut bisa menganalisis video tersebut dan menyimpulkan apa yang mereka tonton tersebut. Jadi setelah mereka bisa menguasai materi dalam kelas terhadap teknologi ataupun menggunakan media teknologi yang saya pakai di situ, setelah mereka menguasainya, ketika kami keluar, mereka wajib mengikuti ataupun saya sebagai gurunya mengikuti kembali apa materi-materi yang mereka tonton ataupun mereka simpulkan selama menonton video tersebut. Baik, yang ketiga, bagaimana media atau sumber daya apa yang paling efektif dalam mengajar Penjas untuk agama? Oke, media yang sangat efektif yang digunakan dalam pembelajaran Penjas itu media audiovisual. Karena kenapa dalam pembelajaran Penjas ini tidak cukup dengan audio saja, tapi pendengaran siswa. Jadi audiovisual ini sangat berpengaruh, di mana setelah nanti kami sebagai guru memberikan materi, jadi peserta didik diharapkan untuk mendengarkan materi tersebut. Nah, setelah mereka diberi materi, mereka wajib dituntut untuk melihat ataupun menganalisis apa yang kami praktikkan di depan sebelum kami suruh ataupun sebelum saya suruh sebagai gurunya untuk mempraktikkan sendiri atau masing-masing. Jadi mereka wajib mengikuti ataupun wajib harus menguasai media
diterapkan yang terbukti efektif dalam pembelajaran? Oke, media yang saya terapkan pertama itu media televisi yang saya tadi, dan metode yang saya gunakan kebanyakan saya menggunakan metode komando, di mana saya pertama memberikan arahan di depan, dan ketika mereka sudah memahami atau mengerti, lalu saya suruh mereka satu-satu, dan saya nilai siapa aja yang masih kurang, siapa yang masih belum 100%, dan siapa yang sama sekali tidak tahu dan tidak memahami, dan saya latih lagi supaya mereka itu sama-sama semua memahami dan mengerti atas pembelajaran tersebut. Dan itu sudah cukup efektif sih menurut saya sebagai guru, dan sudah saya terapkan dalam pembelajaran. Bagaimana ibu mengevaluasi efektivitas media yang digunakan dalam pembelajaran? Oke, cara saya untuk mengevaluasi itu ketika belajar, satu pertemuan itu saya berikan materi dulu, pemahaman materi yang saat kami bahas. Nah, pertemuan kedua saya mengulas kembali materi tersebut dalam kelas. Setelah mereka bisa menjawab semua, baru saya bisa bawa praktek. Kalau mereka belum lolos dalam materi, saya terapkan di kelas itu. Kalau mereka tidak lolos dalam materi, mereka tidak bisa praktek. Kalau mereka bisa materi, menguasai materi semua, baru bisa mereka praktek. Kalau misalnya nggak bisa, mereka bisa praktek. Mau berapa pertemuan pun ya udah, itu yang kita bahas. Karena kenapa? Kalau misalnya sebelumnya mereka tidak bisa materi, itu pun apa yang mereka praktekkan, gitu kan? Jadi sebagai guru wajib memotivasi si anak supaya dia menguasai materi dulu baru praktek. Jangan asal praktek main-main, sedangkan materi tidak tahu. Makanya ke depannya tidak terkontrol ataupun tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan langkahnya. Apa harapan ibu mengenai perkembangan media di masa depan? Oke, harapan saya ke depannya untuk guru-guru yang mungkin nanti akan mengajar di SMA ini, dan harapan saya ke depannya semoga media ini terus ditingkatkan. Jangan cuma stuck di situ, mencari inovasi yang baru lagi, atau ada inovasi yang dari luar, ada ide dari gagasan dari luar, kemudian bawa dia sama dari ini, sehingga ke depannya, terutama di cabang olahraga kerja ataupun di cabang olahraga apapun, mereka peserta didik ini mampu menguasai dan ada skill mereka, dan juga ini bisa keluar dari pertandingan-pertandingan, maksudnya bukan cuma di poin saja atau pertandingan biasa, mereka juga bisa membawa prestasi saya belajar keluar juga nanti itu namanya terima kasih. Baik bu, saya bicara kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami untuk kami diwawancara. Baik Pak, di sini kami akan mencari Bapak terkait tentang media pembelajaran yang tersedia di SMA swasta yang lain Pak. Oke Pak, langsung saja untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu Pak, apa saja media pinjas yang saat ini digunakan di SMA ini? Untuk media pembelajarannya, kalau dia terkait dengan materi itu sudah kita penuhi. Mungkin kalau dilihat tadi seperti bola kaki, futsal, futsal banyak bolanya sebenarnya. Karena kita punya futsal dan kemarin sempat terhenti beberapa bulan ini. Kemudian bola voli, bola basket, segala bentuk dari praktek yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran PJOK itu sudah kita penuhi. Kemudian kalau kegiatan belajar mengajar itu ada beberapa media yang kita penuhi juga, yaitu tidak terkhusus untuk guru PNS saja sih, semua guru juga boleh menggunakannya seperti proyektor. Mungkin yang kita sering sebutkan ini fokus ya, tapi itu mereknya yang aslinya kan proyektor kan begitu. Nah nanti mereka juga menggunakan media kertas karton dan origami. Untuk origami itu sendiri kita siapkan dari pihak sekolah, jadi guru boleh menggunakan kertas itu. Nah tergantung gurunya juga mau menggunakan media apa ya, kita hanya memfasilitasi seperti itu. Pak, langsung ke pertanyaan kedua itu Pak, bagaimana proses pemilihan media penjas yang digunakan? Apakah ada kriteria tertentu? Untuk memilih medianya tergantung gurunya sebenarnya, ya kan? Ya tergantung gurunya. Kita ada namanya rancangan kegiatan anggaran sekolah, namanya kan. Nah, ada tahunan, ya kan? Ada per semester. Nah, kita ajak setiap guru untuk berdiskusi apa yang mereka butuhkan. Ya,
nggak semata-mata saya selaku kepala sekolah menentukan. Soalnya bola kaki berapa, rektor itu dibutuhkan, mungkin hanya guru, misalnya saya nih yang menentukan 1 minggu boleh sekali enggak gitu. Jadi tergantung dari guru itu sendiri, guru bidang studi. Apa yang mereka butuhkan dan kapan mereka ingin menggunakannya, mereka itu sendiri. Kita tinggal itu tadi yang saya katakan di awal tadi, kita tinggal memfasilitasi mereka dengan mereka. Seberapa sering media pages diperbarui atau diganti dengan yang baru? Wah, kalau media pages ini saya rasa sangat sering ya, karena macam bola kaki, itu bola kaki wah luar biasa. Ini lagi kita SMA kan, dimana tindakan mereka sudah tidak seperti anak SD, SMP kan, sudah seperti anak SMA dan sederajat kan. Kadang bola itu pecah dan lain sebagainya. Nah, kapan mereka membutuhkan media itu? Ya kita wajib upgrade atau ganti gitu kan. Nggak bisa kita menyediakan yang harga yang tinggi ya, kualitas yang baik ya, setidaknya kualitas menengah, sedangkan yang dapat dipergunakan oleh anak SMA gitu. Jadi itu masing-masing ya, saya rasa dapat dikatakan di 1 semester sekali untuk pembaharuan dari media itu. Tapi kalau rektor ya tentunya kita penambahan. Yang kami sering bilang tadi itu penambahan. Ya, sifatnya tadi apabila itu mengalami kekurangan, kerusakan atau lain sebagainya kita tambah. Lanjut pertanyaan Pak. Apakah ada dampak penggunaan media pages terhadap pembelajaran siswa? Oh tentu. Ya. Media ini kan sebenarnya mempermudah, ya kan, mempermudah kita dalam bagi guru. Ya, mempermudah kita dalam menyampaikan materi. Nggak model lagi kan nulis terus, istilahnya itu CBSA, catat buku sampai habis. Ya, itu zaman dulunya itu kan. Nah, sekarang guru harus kreatif, inovatif, ya, dalam menyampaikan pembelajaran. Nggak lagi model ceramah, mana modern. Ceramah aja, jadi siswanya menonton. Ya. Jadi ya sangat berpengaruh bagi si guru dan bagi si siswa. Siswa pun yang menarik jadinya. Kalau mengajarnya pakai proyektor, mengajarnya pakai media, bola kaki dan lain sebagainya tadi, ya mereka jadi tahu kan gitu. Bagaimana menggunakan bola voli. Sementara ada materi bola voli, ya, nggak ada media bola voli. Tahu orang itu bola voli? Nggak tahu. Media pembelajarannya takraw misalnya, nggak ada bola takraw. Takraw ini udah jarang dimainin orang, iya kan? Dulu di kampung-kampung saya sering tuh dimainin takraw. Sekarang nggak ada anak muda main takraw, kan gitu. Ditanya, itu sangat berpengaruh bagi si siswa dan bagi si guru. Ya. Baik Pak. Bagaimana pelatihan bagi guru pages terkait penggunaan media baru? Nah, kami ada namanya dulu nih ya, beberapa bulan ini tidak dijalankan ini, nanti akan kami giatkan lagi. Ada namanya share minggu, kami itu berbagi antara guru. Jadi setiap guru adalah memang guru. Jadi mereka wajib men-sharing ilmu mereka dengan guru yang lain atau teman sebayanya. Jadi ketika ada yang baru atau yang terbaru atau yang pembaharuan, dari segala bentuk apapun yang menunjang proses kegiatan KBM tadi, kegiatan belajar mengajar, mereka harus saling sharing, harus saling berbagi, nggak sendiri aja yang tahu gitu. Kalau di sini dulu ya, beberapa bulan ini nggak dijalankan, tidak mungkin kita dipikirkan. Jadi ya kemudian guru itu diberi pelatihan. Untuk tahun ajaran ini belum ada nih diundang guru PJOK. Ada yang undang guru PJOK, terus guru saya ikut enggak itu. Itu salah satunya itu diberikan sosialisasi kepada mereka. Kalau untuk sosialisasi dalam penggunaan kurikulum Merdeka udah kami sebanyak 4 kali kalau nggak salah. Sosialisasi penggunaan kurikulum Merdeka tentunya berkaitan dengan proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran itu ada strategi, teknik, media, yang tadi ada media, metode dan lain sebagainya. Apa tantangan yang dihadapi dalam perkembangan media pages di sekolah ini? Ya tantangannya gimana ya? Mungkin
kami untuk memenuhi semua media itu belum bisa dikategorikan. Kalau bisa dikategorikan rendah, sedang, tinggi, nah, kami di sedang ya. Ada barangkali. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan bisa kan. Selanjutnya, adakah rencana untuk meningkatkan atau mengembangkan media penjas ke depannya? Oh ada. Sedangkan namanya itu aja kurikulumnya selalu berubah. Nah, selalu diperbarui. Ya tentu ada kan. Nah, kita mengikuti perkembangan zaman, tantangan saat ini kan itu. Artinya kita ingin memperbaharui. Yang terakhir, bagaimana media penjas berkontribusi terhadap tujuan kurikulum pendidikan jasmani di sekolah? Nah, dengan menggunakan media tadi, maka anak menjadi termotivasi, minat dan bakatnya berkembang, ya kan? Mereka menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi sehingga mengalami perubahan. Yang tadinya nilainya buruk menjadi lebih baik lagi. Kita katakan ya, jangan kita bilang rendah. Yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya kurang paham menjadi paham. Ya, kontribusi media pembelajaran tadi bagi siswa. Itu jadi semangat dia. Ketika media pembelajaran itu memang betul ada dan digunakan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih semoga nanti jawaban-jawaban kami dapat memperbaiki dan ke depan. Sekali lagi mau menyampaikan terima kasih. Ya, baik, terima kasih juga saya ucapkan, mudah-mudahan kalian selesai semua ya. Nah, jadilah guru, bukan guru jadi guru. Jadilah seorang pendidik, jangan jadi seorang pengajar. Nah, itu berbeda. Kita semua bila jadinya. Mudah-mudahan ya saya semua cepat kami dapat. Selamat pagi. Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan menyimpulkan beberapa pertanyaan yang telah kami lemparkan tadi kepada kepala sekolah, guru penjas dan juga siswa. Di pertanyaan wawancara terhadap kepala sekolah ada beberapa pertanyaan, yaitu misalkan tadi kami bertanya tentang bagaimana media penjas ini digunakan di sekolah, atau media penjas ini lengkap atau tidak? Ya, sangat lengkap dan sangat memadai di sekolah SMA swasta Imelda ini. Terus tadi kami menanyakan tentang bagaimana pemilihan media perkembangan penjas di sekolah Imelda ini, dan sangat pemilihan media perkembangan penjasnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan di media di pembelajaran penjas. Dan kemudian tadi kami menanyakan tentang adakah kolaborasi dengan pihak luar seperti institusi, perusahaan atau sekolah-sekolah lain tentang perkembangan media penjas di sekolah Imelda. Untuk saat ini di sekolah Imelda belum ada kolaborasi atau kerjasama terhadap institusi lain. Dan kemudian berikutnya kami simpulkan tentang pertanyaan kami terhadap guru penjas, yaitu kami melemparkan sebuah pertanyaan yang salah satunya kami simpulkan tentang bagaimana pengaruh media perkembangan penjas terhadap pembelajaran penjas. Ya, tadi sangat berpengaruh terhadap pembelajaran penjas, karena dengan adanya media perkembangan penjas seperti di kelas, contohnya seperti Infokus, video dan juga beberapa media yang digunakan yang sangat berpengaruh terhadap siswa, sehingga siswa bisa memahami dengan tepat dan cepat pembelajaran yang disampaikan oleh guru penjas. Dan sedangkan kalau di lapangan, guru penjasnya menggunakan media-media penjas seperti bola futsal, voli dan sebagainya, dan itu sangat berpengaruh terhadap siswa juga, karena dengan adanya media perkembangan penjas di SMA swasta Imelda ini akan lebih berpengaruh terhadap siswa terhadap
dilaksanakan di kelas atau di lapangan. Dan kemudian kami simpulkan tentang pertanyaan kami dengan siswa, yaitu tadi kami lemparkan sedikit pertanyaan tentang apa jenis media penjas yang sangat efektif. Ya, tadi media yang paling efektif yaitu dengan menggunakan audiovisual, yang dimana audio bisa disimpulkan dengan pendengaran, sedangkan visual yaitu adalah penglihatan, sehingga bisa disimpulkan bahwa audiovisual yang paling efektif di sekolah ini yaitu media perkembangan audiovisual. Oke, demikian hasil video kami yang dapat kami simpulkan dan berbagai sumber seperti yang kami informasikan dari Bapak Kepala Sekolah, guru penjas dan siswa. Demikian hasil video kami. Saya Renega, Sportif, STFK Benda, Jaya.